Kamu jangan takut, selama kita punya Allah, kita akan selalu ditolong. Di saat kita terpuruk, kita harus tetap selalu ingat kepada mimpi besar kita. Di saat kita jatuh, itu yang memberikan kekuatan kita adalah kita tetap punya semangat. Selama kita masih mau berusaha, Allah pasti akan membukakan jalannya. Maju terus, pantang mundur. Mana dong roti saya? Orang tua saya selalu mengatakan, nanti aja ya kalau sudah besar kamu beli roti itu dengan tokonya. Kalau ada pameran peralatan bakery, suka diusap-usapin, ya Allah mudah-mudahan ya nanti alat-alat ini akan datang ke rumah saya di kemudian hari. Di saat saya terpuruk pun, di saat saya bangkrut pun, saya selalu ingat omongan kedua orang tua saya. Motor 11 tinggal 1, rumah udah ditulisin dijual ya, dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Heriani. Saya asli Tasikmalaya. Saya owner dari Bunga Bakery yang ada di Bogor. Saya seorang istri dan sudah mempunyai 3 orang putra dan putri. Saya dari keluarga orang sangat sederhana. Bapak saya hanya seorang tukang beca dan ibu saya waktu itu pernah menjadi seorang pembantu rumah tangga. Saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Walaupun saya anak seorang tukang beca, tapi orang tua saya selalu mengajarkan bermimpi besar. Di suatu hari nanti, kamu harus seperti ini. Dan saya tidak pernah diajarkan sama orang tua saya, walaupun orang tua saya itu keluarga pas-pasan untuk menghidupi 7 orang anak. Tetapi saya diajarkan orang tua saya itu selain bermimpi besar, tetapi saya untuk juga berjiwa kaya. Ibu saya walaupun orang sederhana, banyak mengajarkan ya. Ibu bapak saya itu mengajarkan saya untuk bersosialisasi yang tinggi. Belajar hidup, belajar banyak hal dari orang tua saya. Orang bertanya sama saya, Bu Neni, kenapa sih Bu Neni kok bisa terinspirasi mempunyai toko roti dan toko kue gitu ya? Berawal saya orang sederhana, tetapi saya itu kesukaannya makan roti gitu. Jadi suatu hari ibu saya itu tidak bisa memberikan saya makan roti. Jadi saya kan nangis kan. Nah, "Mak, mana dong roti saya?" Nah, jadi dari situ ibu saya, supaya saya tidak nangis, supaya saya itu diem gitu ya. Jadi orang tua saya selalu mengatakan, nanti aja ya kalau sudah besar kamu beli roti itu dengan tokonya gitu. Jadi itulah hal yang membuat saya sampai besar saya ingat, oh iya, saya nanti dulu juga ibu saya suka ngomong nanti beli roti dengan tokonya gitu. Masa kecil saya SD saya pernah membantu orang tua saya jualan gorengan di kepala. Gitu. Gorengan sekeliling kampung saya pernah juga. Terus pernah suatu hari saya dikejar anjing dan akhirnya si makanan yang ada di kepala saya itu semuanya dagangannya jatuh. Nah, karena saya ketakutan dikejar-kejar anjing. Itu pengalaman yang saya alami waktu kecil. Saya juga pernah SD itu sebelum saya sekolah jam 7, setengah 7 kan saya harus pergi. Jadi saya setengah 6 itu udah masukin ke warung-warung ya, puding yang di dalam cup kecil-kecil tuh, masukin ke warung-warung juga saya pernah. Saya kan kalau ada di Tasik itu namanya toko Ramona ya. Jadi kan suka ada roti kelilingnya teto Ramona. Jadi kan saya namanya juga anak kecil, pengen aja gitu. Jadi ibu saya ya udah sekali dikasih, lama-lama kan yang namanya hidup sederhana, kesukaannya makan roti kan nggak ada dong. Kamu masih ke Belanda, wah ya kesukaannya makan roti, mau gimana lagi gitu. Saya lulus SMA itu sekitar tahun 95 ya. Saya teman-teman saya itu kamu mau kuliah kemana? Oh saya kuliah ke sini, saya kuliah ke situ. Saya ditanya sama guru saya, Neni kamu mau kemana? Pak, saya boro-boro mikirin kuliah. Saya buat hidup aja saya susah gitu ya. Gimana saya harus kuliah?
gitu. Jadi kamu mau gimana? Ya saya mau ke Bogor Pak, kata bapak saya ngikut saudara gitu. Ya siapa tahu Pak nanti di bis dapat jodoh. Oh gitu, emang kamu, ya karena belum punya pacar, barangkali nanti saya dapat jodoh lah Pak di jalan. Ya Allah, sederhana itu kata guru saya. Tetapi ya alhamdulillah ya, saya pagi-pagi menjelang kepergian saya ke Bogor, saya dibawa sama bapak saya. Kamu lihat tuh gunung. Waktu itu kan di rumah saya tuh belakangnya gunung. Lihat gunung itu dan kamu harus berjanji sama gunung itu. Kamu pulang ke Tasik, kamu harus bisa jadi bandar katanya. Kalau orang Tasik kamu ngomongnya bandar. Jadi bandar terserahlah mau jadi bandar sapu juga yang penting kamu jadi bandar. Dan kamu harus berjanji kalau misalnya kamu kemudian hari datang ke Tasik, kamu harus jadi orang. Kamu harus jadi orang yang bermanfaat. Kamu jauh-jauh dari Tasik ke Bogor itu jangan cuman hanya bermodal mimpi, tapi yang memang harus jadi kenyataan. Tahun 95 saya dianterin sama teman-teman saya. Dadah, selamat jalan, semoga dapat jodoh di bis ya, kata teman saya tuh. Ya udahlah, akhirnya saya naik bis dan saya nggak tahu akhirnya turun di Ciawi. Di Bogor tuh daerah Ciawi ya. Terus waktu itu saudara saya adanya di Tajur ya. Ya alhamdulillah ya. Karena saya pernah berkata mudah-mudahan saya dapat jodoh secepatnya gitu ya. 3 bulan saya di Bogor, ya alhamdulillah ya. Saya tinggal sama saudara itu. Tugas saya itu ngasuh anak, ke pasar, terus suruh motokopi, ya suruh apa aja lah yang bisa saya lakukan gitu di tempat saudara saya itu. Suatu hari saya disuruh motokopi. Motokopi itu untuk keperluan kantor yang memang penting buat pekerjaan saudara saya. Suatu ketika uangnya itu saya tuh kurang. Uangnya kurang dan kalau misalnya fotokopinya nggak jadi, artinya saudara saya terhambat. Nah, kalau misalnya saya harus motokopi semuanya, saya harus jalan kaki gitu pulangnya. Nah, akhirnya saya lihat-lihat, saya di pojok, saya bingung, saya harus bagaimana gitu. Ya, akhirnya saya ngelirik, kayaknya itu orang baik ya kalau saya pinjem gitu. Ya mungkin Allah sudah istilahnya tuh mengarahkan saya untuk bertemu dengan orang itu gitu, yang sekarang jadi suami saya. Nah, jadi Mas, boleh nggak sih saya minjem uang 15.000? Saya lagi motokopi dan uang saya kehabisan. Kalau misalnya saya harus jalan kaki Mas ke Tajur, jadi saya jauh banget. Oh gitu ya. Dan ya itu qadarullah ya, dari Allahnya harus begitu. Dia, oh ya udah, waktu itu kan uang 15.000 gede dong ya. Nah, jadi dipinjemin. Nanti 1 jam lagi saya akan balik lagi ke sini. Akhirnya saya 1 jam dari pulang naik angkot lagi. Saya akhirnya balikin uang itu 15.000. Mas ini ya uangnya. Terus si suami saya itu mikir, kok bisa ya orang ya, berarti ini bener dong orang tuh gitu ya. Kok ada ya orang ya, kenal juga enggak, ketemu juga baru, kok bisa-bisanya dia minjem uang, kok berani amat gitu ya. Ya jadi dari situ, karena saya kan masih umur menjelang 19 ke 20 ya. Jadi akhirnya saya ditanya, emang di sini tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Tajur. Saya dari kampung, dari Tasik. Oh, gini, di sini ngapain aja? Saya bantuin saudara ngasuh, ke pasar, masak, ya apa aja yang bisa saya lakukan. Oh, gitu ya. Sekolah lulusan apa? Baru lulus. Mau nggak kamu kerja di sini? Nah, akhirnya dari situ, ya Allah, masa iya sih saya? Waktu itu kan suami saya punya toko kacamata ya, punya optik dengan karyawan 5 gitu. Jadi akhirnya besok, oh mau dong Mas, ntar saya bilang dulu ya ke saudara saya. Akhirnya saudara saya mengizinkan, oh ya udah nggak apa-apa, kamu kerja aja di situ gitu. Ya udah, akhirnya besoknya saya kerja, terus saya tidak nyampe seminggu. Saya ingat ya, orang tua saya sama saya itu ngajarin, lakukanlah kamu yang terbaik. Menurut kamu, yang ada di dalam kamu harus lakukan yang terbaik. Nanti Allah akan memberikan sesuai niat kamu gitu. Ya akhirnya dari situ, yang saya lakukan saya kan nggak bisa. Periksa mata saya nggak bisa. Ini lensa seperti apa kan rata-rata mereka
pada sekolah gitu ya. Nah, saya nggak ngerti. Jadi yang saya lakukan di situ, saya bisanya lihat lantainya kotor, saya sapu. Lihat lantainya kotor, saya pel. Lihat etalasenya berdebu, saya lap. Yang saya lakukan hanya itu. Ngomong sama orang juga saya takut. Saya nggak waktu itu yang namanya orang kampung ya harus datang ke kota yang bener-bener lugu gitu ya. Nah, tapi suami saya mungkin ngelihat apa ini adalah jodoh saya gitu yang selama ini, yang akhirnya dari situ ngomong gini, kamu udah ini belum ya? Oh enggak, kenapa mas? Ya saya polos aja, kenapa? Karena kan dia bos saya gitu, mas sih ngomongnya gitu ya. Nah akhirnya dari situ ngomong gini, kalau kamu jadi istri saya mau nggak? Kamu nggak usah jadi karyawan saya, kamu jadi istri saya. Saya juga bingung gitu waktu itu ya. Akhirnya saya pulang, apa bener? Ini apakah ini sebuah mimpi atau memang Allah memang mengarahkan saya untuk seperti ini gitu. Ya akhirnya dari situ saya bicara ke saudara saya, ini bos saya itu ajak saya katanya nggak usah jadi karyawan, jadi istri saja. Apa benar gitu ya? Kan saya juga apa tuh istilahnya teh antara benar dan tidak gitu. Nah akhirnya ya udah kamu mau aja. Nah tapi kan saya juga kan saya nggak bisa dong, dia nggak kenal saya juga masih anak-anak gitu kan, usia saya sama suami saya itu waktu itu terpaut 10 tahun. Jadi saya juga kan bingung. Akhirnya gini, Mas, saya pikir-pikir dulu ya. Saya mau disolatin dulu, tapi saya nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa, kata suami saya. Kamu ini aja, kamu sholatin dulu aja, kamu pikir-pikir dulu aja. Kalau misalnya memang kamu mau, kamu tinggal ngomong sama saya. Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa, katanya gitu. Oh ya udah. Jadi seiring waktu saya minta ya semua saudara, orang tua semuanya ngedukung. Ya udah, mungkin ini yang diarahin Allah kamu untuk mendapatkan jodoh secepat itu, dan jodoh kamu itu adalah bos kamu. Di saat orang lain mencari orang seperti itu, kamu orang datang sendiri, kenapa kamu tidak mau gitu? Ini kan kesempatan yang Allah kasih itu adalah apa tuh istilahnya, kesempatan yang paling bagus gitu buat diri saya waktu itu. Ya udah, akhirnya setelah saya diskusi, saya sholatin, kata suami saya ngomongnya gini, kalau cinta mah kan nanti juga bisa bertumbuh sendiri, kan saya nggak cinta sama kamu. Ya nggak apa-apa, yang namanya cinta mah nanti juga bisa bertumbuh sendiri seiring waktu, katanya. Oh ya udahlah, akhirnya di situ saya menikah. 3 bulan kemudian saya menikah. Karena saya nikah muda, perempuan itu kan harus berilmu. Sedangkan kalau misalnya saya waktu itu pernah dikuliahin ya sama suami saya, cuman saya tidak bisa menamatkan. Kenapa? Karena saya sudah nikah, kenapa harus kuliah gitu ya? Mendingan ya udah. Tapi suami saya tetap mendorong, kalau misalnya kamu tidak mau kuliah, ya berarti kamu harus punya ilmu. Secara keterampilan, yang penting kamu harus berilmu aja, judulnya kata suami saya gitu. Ya udah, kamu maunya apa gitu? Ya udah, saya mau cita-cita kamu apa? Katanya, mimpi kamu apa? Ya sebetulnya masih saya tidak tahu ya saya mau jadi apa. Boro-boro saya dulu belajar mengenai cita-cita. Saya udah buat hidup aja udah susah gitu kan. Akhirnya saya sama suami saya itu suruh mencari tempat les. Saya pernah melakukan dari les masak, les bikin kue, les potong rambut, menjahit, persalonan gitu. Nah, akhirnya kata suami saya tuh, sebetulnya kamu passionnya di mana sih? Gitu. Akhirnya saya menemukan, oh kayaknya saya sih lebih suka memasak gitu, sama bikin kue lah gitu. Nah, kenapa? Karena saya selalu ingat bahwa di kemudian hari saya ingin punya roti itu dengan tokonya gitu. Nah akhirnya dari situ saya lebih mendalami untuk bikin kue dan memasak waktu itu. Berawal karena saya suka les, terus saya belajar. Sudah belajar saya bikin di rumah, udah bikin di rumah kan, terus saya kadang-kadang saya bagiin tetangga, kadang-kadang saya lumayan lah ketok-ketok rumah tetangga untuk menjajakan, misalnya, Bu, saya praktek bikin kue nih, mau beli enggak gitu. Saya ketok-ketok pintu. Kan dulu mah kan nggak ada WA ya, nggak ada grup gitu. Kalau sekarang mah kan lebih enak jualan tuh gitu ya. Nah, dari situ
Berawal dari saya door to door ke rumah-rumah, terus saya pernah juga jualan roti keliling pakai motor. Sampai saya punya 11 motor. Waktu itu ketipu juga ratusan juta, terus punya hutang. Akhirnya ada pernah jadi agen kacamata juga, uangnya dibawa kabur. Kacamatanya nggak ada, uangnya nggak ada, ya akhirnya kita harus menanggung kerugian. Di titik terendah kehidupan saya sama suami saya ya, ketika motor 11 tinggal 1, rumah udah ditulisin dijual ya, dijual. Akhirnya ada tetangga saya, ya Allah, Bu Neni bangkrut, tapi saya tetap tersenyum. Walaupun saya dikatakan bangkrut, saya tetap tersenyum. Dari situ, saya masuk ke rumah. Masa saya dibilang bangkrut? Kata suami saya ngomongnya gini, ya emang kita lagi bangkrut, orang lain nggak mau bangkrut, kenapa? Saya tidak mau dikatakan bangkrut, kenapa? Karena saya masih, hati saya tidak mengatakan bangkrut. Saya masih punya semangat. Itu yang membuat saya sakit hati digituin, tapi ya saya introspeksi diri, artinya itu yang memberikan kekuatan, oh saya tidak boleh dikatakan bangkrut. Selama saya masih mempunyai semangat untuk saya tetap bangkit. Dari situ, ya nggak apa-apa. Kamu mah gimana sih, namanya juga lagi terpuruk gini, diledekin kayak gitu, ya nggak usah dimasukin hati. Tapi saya nggak mau lah, saya nggak bangkrut. Kata suami saya, ya sudahlah, kita mau bagaimana? Kita mengulang lagi dari awal. Hidup kita mengulang dari awal, nanti uang hasil rumah penjualan rumah ini, kita bayar pakai hutang, selebihnya kita ngontrak lagi aja rumah seperti yang kita pernah alami dulu. Ya udahlah, kalau saya sih ngikut aja lah, yang penting bagaimana di saat kita terjatuh, kita masih punya semangat. Di saat kita terjatuh, kita masih punya Allah. Kamu tenang aja. Cuma suami saya ngomong, kamu gimana dong kalau kayak gini gitu ya. Kamu nggak usah takut, saya hidup susah itu saya sudah biasa. Jadi yang penting bagaimana kita tetap bertahan, rumah tangga kita juga tetap bertahan, dan kita sama-sama melangkah dari awal, mudah-mudahan nanti Allah akan selalu menolong kita. Kamu jangan takut, selama kita punya Allah, kita akan selalu ditolong. Dari situ, akhirnya ada teman saya, dia di Mekah. Bu Neni minta didoain apa? Saya minta didoain, saya bisa punya toko roti ya. Oh gitu, oh iya baik, saya doain. Ya udah, akhirnya maghrib saya main tuh ke rumah saudara yang dulu tempat saya tinggal. Silaturahmi lah, kata saya teh, kita ke rumah saudara aja yuk main. Saya main tuh ke rumah saudara. Ih, roti kamu kemana? Katanya, kok nggak pernah keliling lagi? Iya, bangkrut. Kata saya, oh iya bangkrut lah, saya mau gimana lagi gitu. Soalnya saya kan semua maunya ada roti dibawa kabur lah, ada ini, ya udahlah, saya untuk menutupi hutang-hutang saya juga saya keberatan, jadi akhirnya sama saya ya sudahlah, mau gimana lagi, di sini bangkrut, terus kamu gimana dong, kamu kan sayang, roti kamu kan enak, gini gitu, kata saudara saya. Ya udahlah, terus mau bagaimana, ya udah mau bagaimana lagi, saya mungkin sementara ini vakum dulu aja gitu. Tetapi saudara saya itu dia memberikan solusi. Emang kamu nggak mau punya toko? Ya saya mau punya toko dari mana? Kata saya, uang saya juga nggak punya, boro-boro saya punya toko, motor saya juga udah saya jual gitu ya. Kata saudara saya, kamu mau nggak ya dikasih pinjam sama saya? Hah? Langsung saya berdarah lagi badannya tuh. Dikasih, emang mau pinjam, emang kalau buka toko itu biayanya berapa? Kata saya tuh, ya paling 70 juta juga sih bisa gitu. Akhirnya bener, dia ngomong ke suaminya, pinjemin uang deh, kasihan biar maju. Oh ya udah, dikasih uang waktu itu ya, yaudah besok nanti sama saya ditransfer deh uang 70 juta kalau misalnya emang mau minjemin segitu. Saya kan bingung ya, saya nggak semerta-mata diterima aja gitu. Terus nanti balikinnya bagaimana gitu ya. Kata saudara saya, kamu tenang aja. Kalau kamu maju, itu adalah kebahagiaan buat saya, gitu. Jadi yang penting kamu maju, ya udahlah, kapan-kapan aja deh bayarnya. Akhirnya Allah ya Robi, alhamdulillah gitunya. Jadi ya disitulah kekuatan mimpi itu. Selama kita masih mau berusaha, Allah pasti akan membukakan jalannya, gitu.
Dari pinjaman uang itu ya, dari saudara saya yang bayarnya kapan-kapan, dan dia juga nggak pernah nagih gitu ya, pokoknya kamu maju gitu aja. Nah akhirnya dari situ saya bertumbuh. Awalnya saya punya toko, itu saya muter-muter di mana ada yang bisa nyocokin gitu ya dengan biaya segitu. Soalnya kan punya bakery itu kan biayanya mahal gitu ya. Terus kebetulan saya kan masih punya alat-alat yang masih bekas kemarinnya kan. Saya juga alat-alat itu yang dulu ya 20 tahun yang lalu saya kan sebelum punya bakery itu suka jalan-jalan ke JCC ya. Kalau ada pameran peralatan bakery suka diusap-usapin, ya Allah mudah-mudahan ya nanti alat-alat ini akan datang ke rumah saya di kemudian hari. Pas di saat saya bangkrut pun alat-alat itu seolah-olah bicara gitu sama saya. Wah, jangan tinggalkan saya gitu. Kenapa? Karena saya akan membantu kamu untuk mengantarkan mimpi kamu gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, si alat-alat itu seolah-olah apa ya, memberikan kekuatan untuk saya tetap bertahan gitu waktu itu. Saya suka ingat ya, ketika saya buka toko pertama, kan ibu saya nggak datang, saya telepon, saya samanya nangis, "Mak, saya mau buka toko roti ya. Dulu kan kata emak, saya suruh beli roti itu dengan tokonya, sekarang saya buka toko roti ya." "Oh gitu ya, saya minta didoain aja ya." Ya alhamdulillah gitu ya, saya ingin mewujudkan ibu saya itu berbangga dengan saya bisa besar kecilnya bisa bermanfaat gitu, sedikitnya buat orang lain. Saya berjualan roti itu kan berawal dari garasi ya, dari open segede gini, tetapi di depan rumah saya itu kan pabrik orang ya tadinya ya. Jadi saya masih di open situ, saya suka nunjuk. Di kemudian hari saya mau bikin pabrik roti itu di situ. Jadi ya alhamdulillah bisa terlaksana untuk saat ini gitu ya. Saya pertama kali buka toko roti itu di Jalan Sukahati. Di Jalan Sukahati dengan uang pas-pasan ya, dengan pinjaman saudara itu. Ya alhamdulillah dari situ saya bisa berkembang. Yang sekarang alhamdulillah saya secara organik bisa membuka 9 cabang. Saya itu membuat Bunga Bakery itu yang bisa terjangkau semua masyarakat. Jadi artinya gini, masyarakat bawah juga masih terjangkau ya, dan masyarakat atas juga rasa Bunga Bakery itu masih bisa masuk gitu. Keunggulan Bunga Bakery lengkap, semua ada. Kita aneka oleh-oleh juga ada, aneka roti unyil ada, aneka roti, aneka pastry, ada kue tar, dan berbagai macam cake. Yang favorit saat ini pisang bolen dan kue tar yang ada di Bunga Bakery itu insya Allah dengan harga yang terjangkau dan rasa yang enak. Jatuh bangun pasti ada ya, semuanya juga pasti mengalami gitu. Jadi yang buat saya sih, waktu saya terjatuh, saya akan berusaha untuk bangkit. Kenapa? Karena seorang pengusaha kalau misalnya memang dia tidak jatuh, dia bukan pengusaha. Kenapa? Karena seorang pengusaha sejati, dijatuhnya aja bagaimana dia bisa bangun lagi gitu. Jadi yang salah satu yang membuat saya harus kuat di saat saya terjatuh dan saya harus bangun lagi, salah satu kekuatannya yaitu adalah mimpi besar yang orang tua saya tularkan buat saya, dan bagaimana saya bisa banyak lebih manfaat buat orang lain. Kalau misalnya saya menjadi orang lemah, di saat saya jatuh, saya tidak bangun lagi, ya apalah, saya tidak bisa ada di titik ini kalau misalnya memang tidak bangun lagi. Alhamdulillah ya, untuk keluar masuk karyawan Bunga Bakery itu hitungannya sih rendah ya. Tetapi masing-masing pun adalah kendala, misalnya seperti saya ngurus profesionalnya lah seperti apa. Jadi kenapa? Karena mungkin semuanya itu juga waktu saya harus belajar gitu ya. Jadi yang saya lakukan ya saat ini sama karyawan saya, ya saya belajar dari orang-orang bagaimana. Kan kalau orang Tasik itu kebanyakan pengusaha ya. Jadi saya belajar bagaimana sih cara mereka melakukan karyawannya. Ya ternyata dengan hati, bukan dengan otoriter gitu. Kalau menurut saya ya, Bunga Bakery saat ini peluangnya sangat besar. Sangat besar. Saya sih alhamdulillah ya, sebelum corona saya punya bakery itu 4. Pas corona berarti kan 2 tahun ya. Saya alhamdulillah sih bertambah jadi 5.
Semuanya sekarang jadi 9 ya. Jadi 9. Jadi yang saya lakukan itu cuman hanya perubahan mindset. Dari 10 tahun ini saya baru 2 tahun ini saya dari sistem manajemennya diperbaiki, distribusinya diperbaiki, pembukaan cabangnya juga saya lebih cepat gitu. Dari 2 tahun ini saya bisa punya 5 cabang gitu. Sedangkan saya dari 8 tahun itu saya tetap punya 4 cabang. Itu hanya kalau menurut saya ya, waktu itu hanya perubahan mindset. Artinya saya kurang belajar. Jadi kalau saya sih saat ini mengembangkan usaha saya itu, satu, saya menahan gaya hidup. Biasanya ya kalau orang punya untungnya itu misalnya tuh dikit-dikit bajunya bagus, dikit-dikit ganti mobil, dikit-dikit ganti motor, rumahnya perabotannya bagus, rumahnya bagus. Kalau saya tetap memenahan gaya hidup. Jadi saya punya mobil, saya sesuai kebutuhan saya. Saya punya baju, saya sesuai kebutuhan saya. Jadi uang yang saya miliki itu semuanya saya dedikasikan buat gimana usaha saya bisa berkembang. Saya dari promosi itu ada IG ya, karena saya waktu itu kan mengelola sendiri ya. Jadi saya udah seusia gini kan, saya juga gaptek ya. Jadi saya pakai profesional ya, dari IG 400 sekarang udah 4.000, lumayan lah ya. Walaupun saya belum banyak ya. Kenapa? Karena saya ya mendingan saya memulai daripada tidak memulai gitu kan. Kalau menurut saya ya, satu, kita harus melakukan dari apa yang kita mampu. Dari apa yang ada di hadapan kita, ya kita lakukan semampu kita gitu ya. Menahan gaya hidup, terus kalau misalnya kita jadi pengusaha, kita tidak boleh berhenti belajar. Itu sih intinya. Tidak boleh berhenti belajar. Saat ini mungkin kalau untuk buka franchise saat ini mungkin belum, tapi kalau misalnya ada di antara teman-teman yang mau menjadi reseller ya, mungkin nanti ada harga khusus dari Bunga Bakery untuk dijual kembali. Saat ini Bunga Bakery ada 9 cabang ya, 9 cabang. Yang pertama ada di Jalan Sukahati, yang kedua ada di Jalan Mayor Oking, Jalan Mayor Oking Citerep ya, ada di daerah Cibulu Bogor, ada di Jalan Jadi Jajar Depok, ada di Sawangan Depok, ada di Jalan Raya Parung, sama di Darmaga, dan yang terakhir di Gunung Batu. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan inspirasi buat saya. Pesan yang mendalam dari orang tua saya, kamu di kemudian hari, kamu tuh harus seperti kan, kalau tetangga saya itu kan ada yang punya Mayasari ya, yang depan rumah saya tuh orang konglomerat punya Mayasari. Jadi dia itu suka kerjanya tuh bagi-bagi uang. Jadi saya walaupun saya duduk di beca sama bapak saya, kalau mobilnya dia lewat, mobil Mercy warna putih, itu mobil kamu. Walaupun saya belum punya Mercy saat ini ya, tapi secara tidak langsung orang tua saya itu tuh, kalau misalnya kamu menjadi seorang pengusaha itu seperti dia, kamu bisa berbagi buat orang lain, kamu bisa baru membahagiakan orang lain selain membahagiakan diri sendiri gitu. Intinya bagaimana kamu menjadi seorang pengusaha itu yang bisa menginspirasi dan yang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu aja sih kalau orang tua saya yang mendalam dalam perusahaan. Jadi di saat saya terpuruk pun, di saat saya bangkrut pun, saya selalu ingat omongan kedua orang tua saya itu ngomongnya gini, apapun yang saya lakukan saat ini, di saat saya terpuruk, saya ingat omongan bapak saya, ya Allah, kalau saya tidak bangkit lagi, apa perasaan mereka gitu. Yang mendasari kenapa saya harus bangun di saat terpuruk itu, ya salah satunya bahasa orang tua saya. Kamu harus bisa, bagaimana kamu bisa bermanfaat buat orang lain. Di saat kita terpuruk, kita harus tetap selalu ingat kepada mimpi besar kita. Di saat kita jatuh, itu yang memberikan kekuatan kita adalah kita tetap punya semangat. Maju terus, pantang mundur.